Shalom dan salam sejahtera, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Untuk pertama kalinya bertemu dalam Sabah Hopes Media, pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Dan agar kita boleh mengaplikasikan sebahagian daripada hukum yang mengatakan, kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri, maka dengan senang hati saya ingin memperkenalkan diri pada saat ini. Saya Pastor DJ Herjai Zahari, Pastor Daerah Kependetaan Parapat Tambuluran, Wilayah 1, Sabah, Malaysia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah menjadi harapan terbesar saya agar ketika kita menyaksikan video rekaman ringkasan pembelajaran sekolah Sabat ini, kehidupan kerohanian kita semakin dekat dengan Tuhan dan terlebih iman kita bertumbuh hari demi hari. Secara garis besar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembelajaran ringkasan sekolah Sabat kita pada minggu ini mempelajari akan 4 poin penting. Yang pertama, kita akan mempelajari ciri-ciri umat Tuhan di gereja yang awal ini. Seperti mana tajuk daripada pembelajaran ringkasan sekolah Sabat kita pada minggu ini adalah kehidupan pada gereja awal. Yang pertama, kita akan mempelajari ciri-ciri umat Tuhan di gereja yang awal. Dan yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mempelajari khotbah Petrus yang kedua. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang khotbah Petrus yang pertama, dan minggu ini kita akan melihat tentang khotbah Petrus yang kedua. Dan selanjutnya kita juga akan menyaksikan dan mempelajari bagaimana konflik internal yang terjadi dalam gereja dan juga konflik secara eksternal. Namun sebelum kita lebih jauh mempelajari pembelajaran ringkasan sekolah Sabat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu karena memberikan kami kesempatan yang begitu indah pada saat ini untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat bersama-sama. Kami dengan rendah hati memohon kehadirat-Mu Tuhan, tuntunlah pemikiran kami, bimbinglah hati kami, agar ketika kami mempelajari firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, kami memahaminya dan terlebih dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kehidupan gereja yang mula-mula itu jelas terlihat dalam ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46 dan ke-47. Firman Tuhan menyatakan sebagai berikut. Dengan bertekun dan dengan segenap hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya mempelajari pembelajaran sekolah Sabat ini, saya merenung akan maksud daripada ayat hafalan kita. Dan saya coba membuatkan perbandingan dengan gereja kita pada zaman sekarang. Kalau kita lihat secara teliti, dari ayat hafalan yang baru saja dibacakan sebentar tadi, kita mendapati bahwa ciri-ciri khusus daripada gereja yang mula-mula. Yang pertama adalah ketika mereka mau beribadah, mereka bertekun dan sehati. Garis bawahi kata bertekun dan sehati. Dan yang kedua, poin kedua yang boleh kita dapatkan di sini adalah ketika mereka mau potluck, itulah istilah yang sering kita gunakan di Malaysia, ataupun istilah lainnya potbless, atau yang lebih jelas makan bersama. Ketika mereka mau makan bersama, mereka sering memecahkan roti di rumah anggota, garis bawahi kata secara bergilir. Sungguh suatu hal yang luar biasa, bukan? Dan yang ketiga, dari ayat hafalan yang baru saja kita bacakan sebentar tadi, poin yang ketiga menyatakan pada saat mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Dan yang lebih penting di sini adalah sambil memuji Tuhan. Luar biasa, bukan? Mereka makan sambil memuji Tuhan. Dari ketiga poin penting dari ayat hafalan yang baru saja kita baca sebentar tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mulai berpikir dan coba membuat perbandingan dengan kehidupan gereja kita pada zaman sekarang. Contohnya adalah ketika kita datang beribadah ke rumah Tuhan, apakah benar-benar umat Tuhan pada zaman sekarang ini bertekun dan sehati ketika mau datang ke rumah Tuhan?
Dan ketika kita telah selesai ibadah, seberapa seringkah kita atau seberapa seringkah gereja-gereja pada zaman sekarang ini, setelah selesai ibadah mereka akan mengadakan makan bersama. Pada kenyataannya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak gereja yang setelah selesai khotbah, maka mereka akan pulang dengan begitu saja. Tetapi ayat hafalan kita pada minggu ini menjelaskan kehidupan gereja yang mula-mula itu. Setelah mereka selesai ibadah, mereka sering berkumpul bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama, makan bergilir-gilir di tempat saudara mereka yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin ketiga yang tidak kalah pentingnya yang boleh kita dapatkan daripada pembahagian ayat hafalan sebentar tadi adalah pada saat kita makan bersama dalam acara potbless ataupun acara potluck lainnya, seberapa seringkah kita makan bersama-sama dengan gembira sesungguhnya, dengan rasa hati yang tulus dan sambil memuji Tuhan. Ataukah sering yang terjadi pada saat kita makan adalah kita makan dan kita memuji makanan yang sedap-sedap saja, atau pada waktu kita makan potbless di gereja, yang keluar dari bibir kita adalah kritikan kepada masakan saudara yang lain. Mari kita renungkan ayat hafalan, inti daripada ayat hafalan yang baru saja kita pelajari sebentar tadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lebih jauh pembelajaran sekolah sahabat ini mengajak kita melihat gaya hidup ataupun ciri-ciri daripada umat Tuhan yang pertama. Yang selanjutnya, dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan, murid-murid ataupun umat-umat Tuhan gereja yang mula-mula itu, mereka memiliki dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah mereka selalu mengajar dan belajar, dan mereka sering bersahabat. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-46, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya gereja yang mula-mula ini sering melakukan pembelajaran di rumah ibadah, dan ketika mereka telah selesai melakukan pembelajaran, mereka melakukan apa? Sering potbless. Mereka sering potluck bersama-sama, sering makan bersama-sama. Hal yang luar biasa yang terjadi di gereja yang mula-mula. Namun yang lebih luar biasa lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ini. Yang terjadi pada waktu itu adalah mereka percaya bahwa akhir masa itu sudah dekat, dan mereka mengambil keputusan bahwa harta material mereka ataupun harta persendirian dalam kata petik, mereka katakan ini tidaklah terlalu penting, sebab mereka percaya kedatangan Yesus lebih penting daripada harta duniawi. Dan bagi mereka cukup hanya ada keperluan seharian saja, dan yang lebih hebat lagi saudara, mereka sanggup berbagi harta milik mereka kepada orang yang berkekurangan. Dan apa yang menjadi efek ataupun kesan daripada tindakan sedemikian rupa? Pelajaran sekolah sahabat kita jelas menyatakan kesan daripada kemurahan hati para umat Tuhan yang lainnya yang memiliki kemampuan ketika mereka berbagi kepada orang lain, hasilnya adalah ramai orang lebih dekat kepada Tuhan dan terjadinya perpaduan yang kukuh. Amin. Terjadinya perpaduan yang kukuh. Bukankah itu yang menjadi kerinduan saya dan saudara di dalam gereja kita masing-masing? Terjadinya perpaduan yang kukuh. Dan inilah salah satu contoh yang perlu kita pelajari daripada kehidupan gereja yang mula-mula. Setelah kita melihat kehidupan gereja yang mula-mula itu penuh dengan keajaiban, penuh dengan perasaan kemurahan daripada sama anggota, kita pergi kepada pelajaran yang selanjutnya. Di situ kita mendapati khotbah Petrus yang kedua. Pada waktu Petrus dan juga Yohanes kurang lebih di petang hari jam 3 petang memasuki rumah Tuhan ataupun memasuki bait suci. Kita tahu ceritanya dengan jelas. Ketika mereka mau memasuki, mereka melihat ada seorang lelaki yang kurang lebih sudah berumur 40 tahun, sakit lumpuh, tidak mampu berjalan. Mereka letakkan lelaki itu tersebut di tempat laluan orang ramai, dan tujuannya hanyalah untuk mendapatkan belas kasihan ataupun meminta sedekah. Ketika
Yohanes dan Petrus melewati ataupun melalui jalan tersebut, dia mengatakan sebagai berikut. Harta emas tidak kumiliki, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkitlah dan berjalan. Suatu hal yang luar biasa terjadi, saudara. Tiba-tiba 40 tahun tidak mampu berjalan. Pada saat itu sang lelaki berdiri dengan penuh kegirangan, mampu berjalan semula. Amin. Itulah kuasa Tuhan. Tetapi selang beberapa menit terjadinya keriuhan di sana, di mana tiba-tiba orang bertanya, kenapa orang yang pada dulunya tidak mampu berjalan tiba-tiba boleh berjalan? Dan disingkatkan cerita, Rasul Petrus berdiri dan mulai menyampaikan khotbahnya yang kedua. Secara sederhananya, khotbah Petrus yang kedua memiliki 5 poin penting. 5, bukan 4, 5. 5 poin penting. Apa dia? Mari kita lihat secara satu persatu. Yang pertama, ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, ya, yang pertama ditekankan oleh Petrus adalah tentang Yesus adalah Mesias yang menderita. Saudara boleh lihat di screen. Yang pertama adalah ciri-ciri khotbah Kristen, yang pertama adalah Yesus adalah Mesias yang menderita. Yang kedua, Tuhan membangkitkan Yesus. Inilah inti daripada khotbah Petrus yang kedua. Itu kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Dan yang ketiga, inti poin penting daripada khotbah Petrus adalah Yesus ditinggikan di sorga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Yang keempat, Yesus akan datang kembali. Itulah yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-20. Dan yang terakhir, penekanan daripada Rasul Petrus adalah pertobatan adalah perlu untuk mendapatkan pengampunan. Dari kelima poin penting ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah hal yang sangat dominan yang perlu dimiliki oleh setiap gereja. Dan kalau kita perhatikan perkembangan sejarah daripada gereja yang mula-mula hinggalah ke zaman sekarang ini, kelima poin penting ini senantiasa menjadi ciri khas daripada gereja Kristen yang sesungguhnya. Dan ditekankan lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita, hendaklah umat Tuhan memiliki perkabaran yang sesungguhnya, yaitu sesuai dengan 5 poin penting sebentar tadi. Mungkin kita sempat berpikir, wah, sangat seronok kehidupan gereja yang mula-mula ini. Mereka dipenuhi dengan mukjizat, dipenuhi dengan perasaan kemurahan ataupun suka berbagi harta. Sepertinya saya lebih suka hidup di gereja yang mula-mula daripada zaman sekarang. Mereka tidak ada cabaran, mereka tidak ada persengketahan, bukan seperti gereja zaman sekarang. Terjadinya ketidaksepahaman di antara satu dengan yang lain, saling bermusuhan di antara sesama anggota, bahkan sesama keluarga. Jangan salah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini menjelaskan, rupa-rupanya gereja yang mula-mula itu juga memiliki konflik. Apakah konflik yang dialami oleh mereka? Ini dia yang pertama. Ketika Rasul Petrus berkhotbah dengan sesungguhnya, dengan penuh semangat di Serambi Salomo, tiba-tiba dia didatangi oleh para imam dan orang-orang lainnya. Dan apa yang terjadi? Singkatnya, dia ditanyakan, dari kuasa apa? Dari kuasa mana kamu boleh mengatakan hal sedemikian? Konflik secara eksternal. Kita melihat pada awalnya mereka begitu bersemangat, kelihatannya tidak ada masalah, tapi jangan salah. Terjadinya konflik secara eksternal. Dan secara sederhananya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada tiga sumber utama kenapa konflik secara eksternal itu terjadi. Yang pertama adalah masalah doktrin. Masalah doktrin tentang apa? Doktrin tentang kebangkitan orang mati. Nah, kalau kita pelajari Kisah Para Rasul, di situ kita mendapati rupa-rupanya Petrus berkhotbah tentang kebangkitan. Dan ketika didengar oleh orang-orang Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan dalam Yesus Kristus, mereka dengan marah dan langsung bangkit, mereka bertanya, dari kuasa manakah kamu mampu mengatakan hal sedemikian? Sumber yang pertama, sumber konflik eksternal yang pertama adalah doktrin. Dan yang kedua,
sumbernya adalah kuasa. Seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi, Petrus ditanyakan tentang kekuasaannya. Dari mana kamu memiliki kuasa sehingga kamu mampu mengatakan hal sedemikian, kata para orang Saduki. Dan yang ketiga, secara sederhananya adalah masalah status sosial. Mereka tahu siapa Rasul Petrus. Mereka kenal apa pekerjaannya sebelumnya. Dia hanyalah seorang nelayan. Dia hanyalah orang Galilea yang biasa, yang tidak terdidik. Dan tiba-tiba pada waktu itu dia mampu berkhotbah dengan luar biasa. Sudah tentu menurut akal normal kita, bagaimana mungkin orang yang biasa-biasa ini mampu berkhotbah dengan luar biasa? Mampu berkhotbah dengan penuh kuasa. Mereka mempersoalkan status sosial daripada Rasul Petrus. Demikianlah konflik secara eksternal yang dihadapi oleh gereja yang mula-mula. Kita kira mungkin sudah habis permasalahannya. Tetapi jangan salah, baru saja keluar daripada permasalahan yang pertama. Ataupun baru saja Petrus keluar daripada penjara, mereka mengalami lagi konflik yang kedua yang disebut sebagai konflik internal ataupun permasalahan di dalam gereja. Yaitu konflik kisah penipuan Ananias dan Safira. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tahu ceritanya dengan jelas. Ananias dan Safira melakukan suatu perbuatan yang tidak sepatutnya mereka lakukan, yaitu mencoba melakukan penipuan. Dengan alasan mereka mengatakan mereka memberikan harta, menjual harta mereka, kemudian memberikan sepenuhnya pada gereja. Padahal mereka hanya memberikan separuh, tidak memberikan sepenuhnya kepada gereja. Dan lebih jauh lagi, pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan, sebenarnya pengumpulan harta bagi gereja yang mula-mula itu tidaklah wajib. Ia bukannya syarat keahlian untuk menjadi anggota gereja pada zaman yang mula-mula. Tetapi membagi harta kepada orang lain yang berkekurangan adalah tindakan yang dilakukan secara sukarela. Garis bawahi kata secara sukarela. Namun Ananias dan Safira, mereka melakukan perbuatan yang bertolak belakang dari sifat memberi secara sukarela. Dan mereka memiliki niat yang tidak tulus. Pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan sebagai berikut. Kemungkinan besar yang menyebabkan mereka, yaitu Ananias dan Safira, melakukan hal tersebut, yaitu penipuan, pertama, untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, mereka mau mendapatkan pengaruh dari saudara-saudara yang lain, yang mana ketika mereka melakukan hal sedemikian, mereka mau dianggap, oh, saya ini orang dermawan. Dia ini orang dermawan. Supaya mungkin dia boleh diangkat menjadi pribadi yang lebih tinggi dalam gereja. Inilah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir begini. Kenapa Tuhan membunuh Ananias dan Safira dengan begitu keji sekali? Padahal kalau kita pikir secara normal dan secara mungkin luaran saja, kan dosa daripada Ananias dan Safira itu sepertinya biasa-biasa saja, tidak terlalu parah, tidak terlalu teruk. Kenapa Tuhan terus membunuhnya? Harus kita garis bawahi dengan baik-baik saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita harus percaya Tuhan itu tidak akan melakukan ataupun tidak akan menghukum siapa-siapa secara sembarangan kalau Tuhan tidak sudah mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah kehidupannya. Dan juga kita harus tahu Tuhan itu sabar, penuh dengan kesabaran, tetapi dia juga memiliki batas kesabaran. Sebagai contoh yang lebih jelas adalah kisah tentang hancurnya Sodom dan Gomora. Kita tahu ceritanya, Abraham dengan Tuhan berbincang. Abraham katakan, Tuhan, kalau ada mungkin 10 orang lagi yang ada di kota Sodom dan Gomora, tolong jangan hapuskan. Tuhan katakan, oke, boleh, kamu boleh cari. Tetapi ternyata tidak ada yang lebih daripada 10. Dan kita tahu penghujung daripada cerita itu, Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora. Dengan berpandukan cerita Alkitab lainnya, kita tidak boleh mengatakan Tuhan memiliki cara kerja yang keji terhadap Ananias dan Safira. Selanjutnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah selesai konflik secara internal ataupun permasalahan di antara umat yang percaya dengan Ananias dan Safira, rupa-rupanya tidak berhenti di situ. Masih ada permasalahan yang selanjutnya, yaitu konflik eksternal yang kedua.
inilah cerita di mana untuk kedua kalinya Rasul Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan secara sederhana yang menyebabkan dia ditangkap adalah cemburu. Apa yang dicemburukan? Karena semakin ramai orang yang berpihak kepada gereja yang mula-mula ataupun pengikut daripada Rasul Petrus dan Yohanes sebagainya, ketimbang mengikuti para imam dan orang-orang Saduki. Mereka cemburu, kekuasaan mereka akan hilang. Mereka cemburu, mereka tidak akan lagi mendapatkan pendapatan yang banyak. Dan disingkatkan cerita, Rasul Petrus untuk kedua kalinya dibawa ke dalam penjara. Tetapi suatu perkabaran yang sangat indah yang boleh kita dapatkan daripada cerita ini adalah Tuhan senantiasa bekerja bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh mau bekerja baginya. Amin. Tuhan senantiasa bekerja bagi mereka yang mau bekerja baginya. Seperti mana cerita daripada Rasul Petrus. Kita tahu dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi pada malam hari, tiba-tiba penjara itu goyang dan dia dilepaskan daripada penjara. Siapa yang melakukannya? Tidak ada lain dan tidak bukan, karena Tuhan turut serta di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan daripada Rasul Petrus. Sebagai kesimpulan dalam pembelajaran ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita tahu kehidupan gereja yang awal itu adalah kehidupan umat-umat Tuhan yang dipenuhi dengan penyertaannya. Dipenuhi dengan penyertaan Tuhan maksudnya. Sehingga lahirnya umat-umat yang tekun mempelajari firman Tuhan dan bersatu di dalam kehidupan sosial sehati dan sepikir. Namun kita juga memahami dalam pembelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, gereja yang mula-mula tidak lepas dengan yang namanya konflik. Tidak lepas daripada yang namanya permasalahan. Baik secara internal maupun secara eksternal. Tetapi yang lebih penting, yang perlu kita ingat baik-baik, Tuhan senantiasa bekerja bagi umat-umatnya. Amin. Tuhan senantiasa bekerja bagi umat-umatnya. Sebagai penutup dalam ringkasan pembelajaran sekolah sahabat ini, saya senang untuk kita melihat di layar dalam tulisan Ellen G. White, Testimony for the Church mengatakan, volume 8 muka surat yang ke-37, Ellen White mengatakan sebagai berikut. Kita adalah penata layanan yang diamanakan oleh ketidakhadiran Tuhan dengan menjaga isi rumah dan kepentingannya. Kepentingan siapa yang dikatakan di sini? Kepentingan Tuhan. Di mana dia datang ke dunia ini untuk melayani. Dia telah kembali ke surga, meninggalkan kepada kita sebagai ketua, dan dia menjangkakan agar kita berjaga-jaga menanti kepada kedatangannya kembali. Dan marilah kita setia kepada apa yang dipercayakan kepada kita. Sekiranya dia datang kembali dengan tiba-tiba, jangan kita didapati tertidur. Cerita tentang gereja yang mula-mula menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya, konflik tidak henti-hentinya terjadi, tapi Tuhan tetap berserta dengan mereka. Senantiasa akan ada permasalahan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melayani Tuhan akan ada masalah, tapi yakinkan diri kita, Tuhan terus bekerja untuk kita. Sebelum kita menutupnya, saya rindu untuk mengajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, betapa hati kami terhibur ketika kami telah mempelajari ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini. Kami melihat dan kami mempelajari gereja yang mula-mula itu tidak lepas daripada konflik, tidak lepas daripada permasalahan. Tetapi kami terhibur bahwa Tuhan senantiasa bekerja bagi umat-umatnya yang mau tetap setia bekerja baginya. Bapa yang baik, hamba rindu memohon berkat khusus bagi mereka yang menyaksikan video rekaman ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati umat-umat Tuhan yang dengan tekun mengikuti program ringkasan sekolah sahabat ini. Apapun pergumulan mereka, Tuhan kiranya bantu mereka untuk mengatasinya, dan agar mereka terus dapat melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan karena menyempurnakan doa ini. Dalam nama Yesus kami serahkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.